Lin yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya terengah-engah. Ketakutan menyelimuti dirinya setelah bermimpi seolah Tuan Shen ada di dekatnya, mencekiknya dengan amarah yang menakutkan. Meski sadar bahwa itu hanya mimpi, kengerian yang dirasakan Lin tetap terasa nyata. Dia berusaha menenangkan diri, tapi saat hendak kembali tidur, matanya menangkap sesuatu yang aneh, sebatang cerutu yang tergeletak di atas laci di samping tempat tidurnya. Lin merasa tubuhnya membeku, seolah-olah itu adalah bentuk ancaman tersembunyi yang menghantuinya. Tidak ingin mengambil risiko, Lin segera kabur dari rumahnya dengan perasaan waspada dan takut. Sementara itu, Jin Sui sedang berhadapan dengan pamannya yang meradang. Paman merasa tersinggung dan marah karena Jin Sui memeriksa laporan keuangan perusahaan tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Meski Jin Sui mencoba menenangkan dengan menawarkan secangkir teh dan pujian atas kinerja pamannya, ketegangan tetap memuncak. Pamannya tersinggung ketika Jin Sui menyebut adanya laporan kehilangan barang-barang yang mencurigakan. Jin Sui hanya ingin melindungi perusahaan yang diwariskan oleh ayahnya dan memastikan musuh lama yang pernah membunuh ayahnya tidak akan kembali mengancam. Namun, Paman Jin Sui merasa bahwa dirinya dianggap kurang mampu dan akhirnya pergi tanpa basa-basi, meninggalkan Jin Sui dalam situasi yang rumit. Di sisi lain, Tuan Shen dan Milan duduk bersama, menikmati hidangan yang dihidangkan oleh Yowen. Sebelum Yowen pergi, Tuan Shen memintanya untuk mengunjungi De Geng, kakek Yowen yang sudah tua. Milan bertanya mengapa hidangan yang disajikan begitu banyak, dan Tuan Shen menjelaskan bahwa ini adalah perayaan awal hidup baru Milan setelah pulih dari kebutaannya. Mereka merayakan hidup baru ini dengan hidangan simbolis, telur merah untuk menghilangkan masa lalu dan memulai yang baru, serta mie panjang yang melambangkan umur panjang. Namun, ketika Milan mencoba membuka telurnya tiba-tiba hancur karena pengaruh kekuatan batu ember di tubuhnya. Tuan Shen dengan sabar membukakan telur baru untuknya dan berjanji akan mengajarinya tentang hidup. Saat Milan menatapnya dengan serius, Tuan Shen merasa sedikit salah tingkah, tetapi Milan melanjutkan makan dengan senyuman yang tak lepas dari wajahnya. Di malam hari, Wei Lian sedang menyiapkan makan malam spesial untuk Jin Sui. Namun, tiba-tiba Lin datang tanpa diundang, dan pelayan memberitahukan kedatangannya. Wei Lian yang ketakutan akan ditangkap oleh Lin segera kabur ke lantai atas. Jin Sui memerintahkan pelayan agar mempersilakan Lin masuk, tapi bersikap jual mahal saat bertemu dengannya. Lin meminta maaf karena sudah lama tidak mengunjungi Jin Sui, namun Jin Sui dengan tegas mengatakan bahwa Lin bukan siapa-siapanya dan tidak peduli akan permintaan maafnya. Ketika Lin mengungkapkan bahwa dia dalam masalah besar dengan Tuan Shen, Jin Sui yang awalnya dingin mulai menunjukkan kepedulian. Dia tahu bahwa Lin pasti terlibat dengan Qin Shanhing dan telah menyinggung Tuan Shen. Jin Sui memperparah situasi dengan mengatakan bahwa dia dan Wei Lian akan berkencan besok, membuat Lin cemburu. Lin memohon agar diizinkan ikut serta dalam kencan itu dengan alasan ingin mengetahui maksud Wei Lian mendekati Jin Sui. Jin Sui yang sudah tahu niat Lin hanya tersenyum sinis, berpikir bahwa Lin ingin memperalatnya agar bisa berdamai dengan Tuan Shen. Meski bersikap dingin, dalam hati Jin Sui masih memedulikan Lin yang tampak lelah dan gelisah. Lin pun pergi dengan diantar oleh pelayannya, sementara Gui Sheng yang menjemputnya merasa khawatir akan ketakutan yang terus menggelayuti Lin. Lin memerintahkan Gui Sheng agar tetap menjadi pengganti posisinya sebagai bawahan Qin Shanhing, agar posisinya bisa direbut kembali nanti, dan jangan sampai berpindah tangan kepada orang lain. Meskipun dalam mobil yang anti peluru, Lin merasa gelisah dan ketakutan yang mendalam. Baru saja terlelap tidur, Lin terbangun lagi karena hatinya tak tenang. Hidupnya sekarang dipenuhi kegelisahan. Lin sempat berpikir sepertinya hidup seperti Tuan Shen begitu bahagia. Di luar, Wei Lian mencoba menemui Tuan Shen yang baru saja pulang. Namun, Tuan Shen bersikap dingin dan meminta Wei Lian menjauh.
Meski Wei Lian berusaha membujuk dan bahkan meminta uang dalam jumlah besar, Tuan Shen tetap acuh. Wei Lian berargumen bahwa dia telah berbuat baik kepada Tuan Shen dan hanya ingin berdamai karena tidak bisa hidup sendiri. Wei Lian menceritakan bahwa ketika dia kembali ke kampung halaman, dia menemukan makam bertuliskan nama Tuan Shen dan mengira bahwa Tuan Shen sudah mati. Wei Lian juga meminta perlindungan sebagai kakak dari Tuan Shen, namun Tuan Shen hanya menggelengkan kepalanya, menolak untuk memaafkan Wei Lian. Milan yang melihat mereka dari kejauhan memanggil Tuan Shen dan Wei Lian. Ini pertama kalinya Milan melihat wujud asli Wei Lian setelah penglihatannya pulih. Wei Lian merasa iri melihat perlakuan baik Tuan Shen kepada Milan, mungkin karena Tuan Shen menyukai Milan dan berniat menikahinya suatu hari nanti. Namun, Wei Lian merasa kecewa karena meskipun dia adalah adik Tuan Shen, dia tidak mendapatkan maaf yang diinginkannya. Tuan Shen tetap marah dan mengusir Wei Lian. Ma, 你还真跟我生分啊？当两段的，你用不着我了。你给我滚！ Setelah Wei Lian pergi, Milan bertanya mengapa Tuan Shen masih marah kepada adiknya. Tuan Shen menjelaskan bahwa meskipun Wei Lian adalah adiknya, dia sangat kecewa karena Wei Lian pernah berbohong dan menyembunyikan kebenaran ketika mereka sudah begitu dekat. Percakapan itu berakhir ketika Milan mulai pelajaran piano bersama guru privatnya. Meski pianonya sudah lama tidak digunakan, Milan dengan cepat belajar dan memainkannya dengan baik, membuat Tuan Shen terkesan. Namun, karena ada urusan, Tuan Shen berpamitan untuk pergi, meninggalkan Milan yang tetap belajar piano dengan semangat. Di sebuah kafe, Lin yang diantar oleh Gui Sheng bertemu dengan Wei Lian dan Jin Sue yang sedang menikmati waktu bersama. Lin datang bukan untuk bersantai, tetapi untuk memanfaatkan Wei Lian sebagai perantara rencananya agar bisa berhubungan kembali dengan Tuan Shen. Dengan nada merendah, Lin menjamu mereka dan meminta maaf dengan sikap penuh penyesalan. Ia memohon agar Wei Lian mau membantunya menghubungkan dengan Tuan Shen, tetapi Wei Lian langsung menolak. Hubungan Wei Lian dengan Tuan Shen sedang bermasalah, dan bahkan Wei Lian sudah dilarang untuk bertemu lagi dengan Tuan Shen. Wei Lian mengakui saat ini hanya Jin Sue yang ada di hidupnya. Lin mencoba mencari celah lain dan menanyakan Milan pada Wei Lian. Tetapi Wei Lian tidak memberi informasi apapun dan hanya menjawab singkat. Wei Lian mulai tak sabar ingin segera pergi menonton film bersama Jin Sue, tetapi Lin terus memohon, meminta sedikit waktu lagi. Atas permintaan Jin Sue, Wei Lian akhirnya setuju. Melihat ada kesempatan, Lin memanfaatkan pertengkaran antara Wei Lian dan Tuan Shen. Ia membujuk Wei Lian untuk menjadi perantara dengan imbalan 50.000 yuan dan janji apapun yang Wei Lian inginkan. Karena tak ingin berlama-lama, Wei Lian sepakat dan segera pergi bersama Jin Sue. 真棒，以后不用再玩石头了。沈先生是一个正正经经做事业的人，海东君和沈先生为敌对。 Setelah Wei Lian pergi, Lin merasa rencananya berjalan dengan baik. Ia memesan makanan dan mulai makan dengan lahap. Namun, tiba-tiba, Tuan Shen muncul dan menepuk punggung Lin, lalu duduk di sampingnya. Lin terkejut dan merasa ketakutan, tetapi ia mencoba tersenyum untuk menutupi kecemasannya. Dengan wajah penuh tekanan, Lin menghabiskan makanannya hingga tidak tersisa apapun, bahkan keringat dingin mulai mengucur dari wajahnya. Tiba-tiba, Tuan Shen memelantir lihir Lin hingga ia pingsan. Di luar kafe, Gui Sheng yang sedang menunggu Lin, tertidur di dalam mobil dan tak menyadari bahwa Lin telah dibawa oleh Tuan Shen. Setelah lama menunggu, Gui Sheng mulai curiga dan masuk ke kafe. Ketika bertanya kepada pelayan, ia diberitahu bahwa Lin sudah pergi sejak tadi. 先生要带我去哪儿啊？ Sementara itu, Lin mulai tersadar di sebuah ruangan dengan Tuan Shen yang menunggunya di sudut. Tuan Shen lalu menghampirinya, dan Lin segera menjelaskan kejadian penembakan di Binjiang. Lin mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak sengaja menembak Tuan Shen. Kejadian itu terjadi karena ia takut pada Mu Lihua, yang melihat semuanya, dan khawatir akan dilaporkan kepada Qin Shanhing. Lin bersyukur bahwa meskipun Milan yang tertembak, Milan berhasil selamat.
Lin memohon ampun dan menyesal atas segala kejahatannya terhadap Tuan Shen. Namun, Tuan Shen tidak mudah percaya. Ia menendang Lin yang sedang bersujud memohon ampun. Lin terus meminta maaf, bahkan bersedia melakukan apapun yang Tuan Shen inginkan, termasuk berhenti bekerja sama dengan Qin Shanhing dan menjadi bawahannya. Tetapi, Tuan Shen dengan dingin menjawab bahwa kesempatan bekerja sama sudah diberikan saat di Binjiang, namun sekarang waktunya sudah habis. Saat ini, Tuan Shen berniat membalas dendam atas segala pengkhianatan Lin yang telah berulang kali mencoba membunuhnya. Mendengar ancaman tersebut, Lin gemetar ketakutan dan terus memohon. Tanpa basa-basi, Tuan Shen meninggalkan ruangan, dan Lin terus berteriak meminta dibebaskan. Setelahnya, Tuan Shen pergi ke kediaman Lin. Ia memeriksa beberapa dokumen di sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lin selama ini. Ketika membuka laci, Tuan Shen menemukan sebuah kotak yang berisi buku rekening milik Lin. Ia teringat bahwa Lin pernah menolak tawaran kerjasama yang menggiurkan di Binjiang meskipun gaji dari Qin Shanhing jauh lebih sedikit dari 1 juta yuan yang ditawarkan Tuan Shen. Setelah meninggalkan kediaman Lin, Tuan Shen kembali ke tempat Milan. Sementara itu, Milan, yang baru saja selesai berlatih piano, sedang menunggu kepulangan Tuan Shen di teras, meskipun di luar sedang turun salju. Mendengar suara langkah kaki Tuan Shen, Milan berlari menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Tuan Shen mengajak Milan untuk berjalan-jalan di luar, tetapi karena cuaca sedang turun salju, mereka memutuskan untuk bermain salju di sekitar rumah. Milan menyukai salju karena di saat itulah pertama kali ia bertemu dengan Tuan Shen, momen yang sangat berarti baginya. Mereka berdiri di tengah salju yang turun perlahan, dan Milan menadahkan tangannya, merasakan dinginnya butiran salju. Milan kemudian membuka pembicaraan serius tentang keluarganya, mengungkapkan bahwa ibu dan ayahnya tidak pernah peduli padanya. Ia bertanya mengapa Tuan Shen selalu melindunginya. Tuan Shen terdiam, hatinya bergejolak. Lah tahu bahwa perasaan terhadap Milan telah tumbuh jauh lebih dalam dari sekadar melendangi. Namun, ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tuan Shen hanya berjanji kepada Milan bahwa ia akan selalu berada di sisinya dan akan membawanya kemanapun Milan ingin pergi. Mendengar itu, Milan tersenyum bahagia, merasa terlindungi dan dicintai. Pagi itu, di kantornya yang sunyi, Tuan Shen duduk dengan tenang sambil memandangi bukti itu yang mengungkapkan kejahatan Qin Shanhing berada di tangan yang tepat sekarang. Ini akan melemahkan Qin Shanhing. Kita harus segera menerbitkan surat kabar. Publik perlu tahu siapa Qin Shanhing sebenarnya. Sementara itu, di suatu tempat yang tersembunyi, Lin terkurung dalam ruangan gelap dan dingin. Namun Tuan Shen dengan sikap tenang menyerahkan surat kabar pagi itu kepada Lin. "Ini untukmu," ujar Tuan Shen, suaranya rendah namun tajam. Tangan Lin gemetar saat membuka surat kabar itu, dan seketika wajahnya pucat ketika melihat berita yang menyebutkan namanya sebagai orang yang membocorkan rahasia Qin Shanhing. Lin tahu, ini bukan hanya akan menghancurkan Qin Shanhing, tetapi juga dirinya. Qin Shanhing pasti akan mengejarnya, dan sekarang, ia merasa seperti telah masuk dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Harta Lin di Ban telah dibekukan, kehidupannya hancur, dan masa depannya kini terasa tak lebih dari sekadar mimpi buruk. Lin berteriak, meluapkan kemarahan dan frustrasinya. Temukan Lin secepatnya. Teriak Qin Shanhing kepada bawahannya. Di kediaman Jin Sui, suasana juga tidak tenang. Gui Sheng, dengan tergesa-gesa, datang mengetuk pintu rumah Jin Sui seolah ada keadaan darurat. Jin Sui, yang baru saja hendak beristirahat, turun dengan wajah bingung. "Ada apa selarut ini, Gui Sheng?" tanyanya heran. Gui Sheng, dengan wajah cemas, menunjukkan surat kabar yang baru diterbitkan. "Lihat ini. Lin telah membocorkan rahasia Qin Shanhing."
Ini masalah besar, Jin Sue. Jika Lin tertangkap, dia pasti akan dibunuh. Hanya kamu yang bisa menolongnya sekarang. Jin Sue terdiam sesaat, mencoba mencerna informasi itu. Lin menghilang selama 3 hari. Tanyanya. Gui Sheng mengangguk. Iya, dan terakhir kali dia terlihat adalah saat dia pergi bersama seorang pria dari kafe setelah bertemu denganmu dan Wei Lian. Jin Sue merasa sesuatu tidak beres. Mungkin Lin diculik. Mungkinkah Tuan Shen yang menculiknya? Dia sangat ketakutan kepada Tuan Shen. Gui Sheng terkejut mendengar analisis Jin Sue. TAPI. Tuan Shen bukan tipe yang menculik orang begitu saja. Dia punya kekuasaan besar, kenapa harus menculik Lin? Meski begitu, Jin Sue memutuskan untuk menghubungi Tuan Shen. Namun, telepon itu diangkat oleh Milan, yang mengaku sebagai adik Tuan Shen. Jin Sue menitipkan pesan agar Tuan Shen segera menelponnya kembali. Namun setelah panggilan berakhir, Jin Sue merasa ada yang janggal. Tuan Shen tidak pernah punya adik. Dengan cepat, Jin Sue menelpon lagi. Kali ini, suaranya lebih tegas. Masalah ini menyangkut nyawa seseorang. Pastikan Tuan Shen segera menelpon kembali, atau dia harus bertanggung jawab. 派人抓得跟相关人员呢，我这是冒死出来找您求救来了。喂。 Setelah itu, Gui Sheng berpamitan, namun dalam perjalanan pulang, sebuah mobil tentara Qin Shanhing muncul entah dari mana dan menabraknya. Gui Sheng langsung dibawa pergi. Di rumahnya, Tuan Shen baru saja tiba. Milan, ada yang menelpon? Milan mengangguk. Ada yang bernama Jin Sue. Dia menyuruhmu menelpon balik, tapi orang itu sangat galak. Tuan Shen tersenyum tipis. Besok kita akan pergi jalan-jalan. Namun, di kediaman Jin Sue, masalah baru muncul. Pamannya memprotes keras karena nama keluarga mereka ikut terseret dalam skandal Lin. Pamannya mendesak agar mereka segera mengeluarkan pernyataan publik bahwa keluarga mereka tidak ada hubungannya dengan Lin. Jin Sue, dengan penuh frustrasi, mengambil cek besar dari meja dan menyerahkannya kepada para pendemo yang berkumpul di depan rumahnya. Lebih baik aku memberikan uang sebanyak ini daripada menyangkal hubungan kami dengan Lin. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. 沈先生，我第一个不答应，因为他救过我的命。小桃送客。 Sementara itu, di laboratorium Nona MU, prajurit-prajuritnya sedang dilatih dengan keras. Namun Nona MU merasa bahwa mereka terlalu lemah untuk menghadapi metode latihan pengikut rahasianya. Dia memutuskan untuk mendatangi Qin Shanhing, menawarkan bantuan yang penuh tipu daya. Qin Shanhing dengan sikap dingin, bertanya apa yang sebenarnya Nona MU inginkan. Prajurit tambahan, jawab Nona MU tanpa basa-basi. Qin Shanhing menatapnya tajam. Kau sudah mendapat 6 prajurit dariku. Apa lagi yang kau butuhkan? 6 prajurit itu tidak berguna, kata Nona MU. Tapi aku bisa pastikan ini tidak akan bocor ke keluargamu. Kita bisa tetap bekerja sama, kalau kau setuju. Malamnya, di sebuah tos serba, Tuan Shen dan Milan keluar setelah berbelanja. Tanpa mereka duga, Jin Sue muncul dan menghadang mereka. Tuan Shen, di mana Lin? Tanyanya dengan penuh ketegasan. Tuan Shen menatap Jin Sue dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku bersyukur sudah tidak berurusan dengan Lin. Jin Sue tidak percaya. Dia mendesak, menuduh Tuan Shen sebagai penculik Lin. 当面向他解释。Ketika tawarannya untuk membebaskan Lin dengan uang ditolak, Jin Sue semakin frustrasi. Apakah Qin Shanhing yang membunuh Lin? Jin Sue mengancam. Ketika suasana semakin memanas, Milan tiba-tiba campur tangan dan menampar Jin Sue dengan kekuatannya, menyebabkan perkelahian hebat di antara mereka. Tuan Shen mencoba menenangkan Jin Sue, meyakinkannya bahwa Lin mungkin akan segera kembali setelah masalah dengan Qin Shanhing mereda. Ia merasa bersalah melihat kondisi Jin Sue yang berantakan, dengan luka tamparan yang menjadi tanda kekacauan emosional di antara mereka. Sebagai perwakilan Milan, ia meminta maaf, meskipun Milan hanya cemberut dan enggan untuk meminta maaf. Jin Sue menerima sikap santun Tuan Shen, menganggapnya sebagai bentuk perhatian yang tulus.
Sementara itu, Wei Lian menawarkan diri untuk mengantar Jin Sui berobat, tetapi Jin Sui menolak tawaran itu. Namun, saat Jin Sui sedikit batuk-batuk, Wei Lian panik dan akhirnya memutuskan untuk mengantar Jin Sui pulang. Setelah mereka kembali, Tuan Shen menasehati Milan untuk mengendalikan emosinya dan tidak terpancing kemarahan yang dapat melukai orang lain. Milan, aku tahu kau merasa marah, tetapi jangan sampai melukai orang lain, katanya dengan nada serius. Milan, yang selalu membela Tuan Shen, menjawab, aku takut Jin Sui melukaimu. Lagi pula, aku tidak takut terluka.替米兰向你道歉，医药费我会派人送到。 Ketika mereka pulang, Milan sedang membaca buku sambil menikmati susu ketika Wei Lian datang dengan ekspresi sedikit kesal. Jin Sui marah padaku karena perkelahian tadi, keluh Wei Lian. Milan mencoba meminta maaf atas tindakan Jin Sui yang emosional. Tuan Shen yang menyadari ketegangan di antara mereka bertanya, apa yang kau lakukan di sini, Wei Lian? Wei Lian pun memohon bantuan Tuan Shen untuk membebaskan Lin, bersikeras bahwa ia tidak ingin Lin disembunyikan dari mereka. Seingatku, kau setuju jika Tuan Shen membunuh Lin, kata Milan, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Namun, Wei Lian kini berubah pikiran. Karena Jin Sui sangat menyukai Lin, aku ingin berkorban demi kebahagiaan mereka. Dengan begitu, Jin Sui dan aku bisa tetap baik-baik saja. Meskipun Wei Lian tahu bahwa perasaan Jin Sui tidak pernah tertuju padanya, ia tetap berjuang untuk menjaga hubungan mereka. Tuan Shen menggelengkan kepala, itu sama saja membodohi dirimu sendiri. Cinta sejati tidak bisa diukur dengan waktu atau dikekang. Cinta sejati membiarkan semua berjalan meskipun tanpa hidup bersama, dengan saling bersikap tulus sesuai keinginan masing-masing. Jadi, apa keputusanmu, Tuan Shen? Tanya Wei Lian dengan penuh harap. Tuan Shen menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan membebaskan Lin. 你这样的弟弟，那你先说来听听。 Malam itu, Tuan Shen mendatangi tempat di mana Lin dikurung. Lin, yang terlihat stres dan putus asa, menyanyikan lagu-lagu dari masa lalu saat ia bermain opera. Suara Lin menarik perhatian Tuan Shen, mengingatkannya pada masa lalu yang penuh kenangan. Tuan Shen tertegun ketika melihat Lin berperilaku seperti dulu, saat ia menolong Li Shangzi. Seiring kenangan itu kembali, Tuan Shen terkejut ketika menyadari bahwa Lin adalah Li Shangzi yang pernah ia tolong. Lin, bisiknya, terkejut dengan fakta yang terungkap. Lin, yang melihat ketidakberdayaan Tuan Shen, mengeluarkan kekecewaannya. Kau membiarkan adikku mati saat kau kabur dari pemberontakan itu. Teriaknya dengan suara penuh amarah. Karena kau tak menyelamatkan Meme, banyak yang terluka dan meninggal. Semua ini terjadi karena ketidakmampuanmu. Tuan Shen menatap Lin dengan mata berkaca-kaca. Apakah adikku meninggal? Tanyanya pelan, merasakan beban yang menyesakkan hati. Lin melanjutkan, kematian Meme ada di tanganmu. Jika kau datang tepat waktu, semua ini tidak akan terjadi. Dalam hati, Tuan Shen tahu bahwa saat itu ia sudah berada di ambang batas sebagai vampire, tak kuasa mengendalikan diri di tengah keriuhan darah yang mengalir. Itu adalah takdir, jawab Tuan Shen dengan penuh penyesalan. Jika kematian Meme membuatmu menjadi jahat, maka berbuatlah baik agar kejadian itu tidak terulang. Jangan bekerja sama dengan Qin Shanhing. Lin berpura-pura menyesali perbuatannya. Aku akan berbuat baik, Tuan Shen. Aku berjanji. Dia bersujud, berusaha meyakinkan Tuan Shen tentang niat baiknya. Tuan Shen, awalnya tergoda untuk membebaskan Lin, mulai meragukan niatnya. Kau mungkin masih menyimpan dendam, katanya, sambil mengunci kembali pintu dengan hati yang berat. Lin berteriak, Tuan Shen tolong. Bebaskan aku. Namun, Tuan Shen tidak menghiraukannya dan pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Lin dalam keadaan putus asa. Malam itu, Lin terpuruk, mengenang masa lalu dan penyesalan yang menghantui, sementara Tuan Shen melangkah pergi dengan beban yang semakin berat di hatinya.
你非要把他的死怪到我头上。 Dan itulah akhir dari perjalanan penuh misteri Tuan Shen dan Lin. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Apakah pengkhianatan Lin akan membawa dampak lebih besar, atau justru membuka rahasia baru yang belum terungkap? Jangan lupa, masih banyak teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan update terbaru dari Moviovi. Kami akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih mendebarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.